kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Puji yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam cerita sekolah Minggu online. Dan hari ini Kak Eri akan menemani kalian semua untuk bercerita. Tadi kita sudah mendengarkan pujian. Kita terus bersuka cita walaupun kita semua masih di rumah, betul? Tapi semangat sukacita dari Tuhan melimpah buat kita semua. Amin. Dan sebelum kita mulai, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Semua anak-anak sekolah minggu hari ini bersuka cita karena Engkau selalu menyertai, menolong, selalu memberikan pertolongan buat setiap kami semua. Dan pagi hari ini anak-anakmu siap untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ingat nggak kemarin cerita apa? Kita ingat? Iya betul. Kemarin bercerita tentang penciptaan. Dari mulai belum ada sesuatu, belum ada apa-apa di dunia ini.
Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7-nya Tuhan istirahat, betul ya. Dan kali ini Kak Eri akan melanjutkan manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari ke berapa? Hari ke-6. Manusia setelah semua disiapkan, semua diciptakan, seisi dunia ini, Tuhan lalu menciptakan manusia pada hari ke-6. Semua yang dijadikan Tuhan itu semua baik, semua sempurna adanya. Dan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Diserahkan semuanya kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi? Ayo, pada cerita berikutnya ternyata manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Yuk kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Kejadian 2 ayat yang ke-15 dan sampai yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan itu sangat luar biasa, betul? Semua pohon yang ada di taman itu boleh dimakan oleh Adam dan Hawa sesuka-sukanya. Tapi Tuhan berikan satu peraturan, hanya satu pohon, hanya satu saja. Pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik jangan kamu makan. Tetapi apa yang terjadi? Suatu hari ada iblis datang, menyerupai ular dan menggoda mereka, membuat hati mereka bimbang, membuat hati Adam dan Hawa terutama menjadi bingung. Yuk kita baca firman ya, bentar ya. Dalam Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, pada Hawa ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, iblis membalikkan firman Tuhan yang tadi. Semua boleh kamu makan, kata Tuhan. Tapi iblis bilang, semua nggak boleh dimakan, tapi hanya satu yang boleh dimakan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu makan buah yang satu itu, pohon yang satu itu akan mati. Tapi iblis tidak berkata begitu. Ini firman-Nya ya. Ayat yang Kejadian 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itulah tipu muslihat iblis. Itulah akalnya iblis, membuat manusia jadi bimbang, jadi jatuh, jadi tidak fokus pada Tuhan, jadi tidak taat. Itu pekerjaan iblis. Jadi dari cerita semuanya akhirnya apa? Hawa akhirnya mengambil buah itu, memakannya, lalu memberikan kepada Adam.
Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu. Akhirnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Apa akibatnya? Adam dan Hawa jadi sengsara, jadi susah. Padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang enak loh. Di Taman Eden semuanya disiapkan. Tapi karena tidak taat, akan menanggung akibatnya. Dia mencari makan dengan susah payah, dengan berjerih lelah, dengan berkeringat untuk mendapatkan makanan, mengolah tanah, mencampur dan sebagainya. Akhirnya menikmati buahnya, menanggung akibatnya, sehingga susah payah dialami oleh Adam dan Hawa. Dari cerita ini, apa yang adik-adik tangkap, apa yang adik-adik dapat pelajaran, yaitu tentang ketaatan. Semua harus belajar taat. Apa yang Tuhan perintahkan kalau firman Tuhan ini. Kalau di rumah, hal-hal yang kecil misalnya, adik-adik harus perlu taat kepada siapa? Orang tua, bapak mama. Semua apapun yang diberitahukan oleh orang tua, yang dikasih tahu orang tua, peraturan yang dibuat oleh orang tua, pasti semua demi kebaikan adik semua, demi kebaikan anak-anaknya semua. Itu harus taati, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan untuk mendidik adik-adik semua, mendidik anak-anaknya menjadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang taat, patuh dan tahu firman Tuhan. Oke? Jadi kita semua adik-adik pada minggu ini, kita semua menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, sehingga menikmati hasil yang baik tentunya. Kalau taat sama orang tua bilang harus rajin belajar. Dengan rajin belajar, akhirnya sekolah punya nilai yang bagus, semua pelajaran bisa diikuti dengan baik karena taat, disiplin. Oke? Nah, itu cerita minggu ini. Tidak usah panjang-panjang, yang penting adik-adik semua mengerti. Oke? Jangan lupa ketika baca Alkitab, ajak papi mami untuk menemani supaya adik-adik juga bisa mengerti. Oke? Ayo kita akhiri sekolah minggu pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Ayo kita sama-sama doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua anak-anak belajar tentang ketaatan, supaya kami semua menjadi anak yang taat, anak yang patuh kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan patuh juga kepada orang tua kami semua, supaya kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat, menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada, berkati para orang tua, dan kami juga berdoa berkati semua yang menyaksikan, menonton video ini. Tuhan memberkati siapapun mereka, supaya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan yang menolong kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan yang menghiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami, ucapan syukur kami hari ini, kami bersuka cita, kami bersyukur oleh karena Tuhan terus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.